Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam program yang syarat akan informasi kesehatan dan juga gizi. Apalagi kalau bukan di Sehati Sehat Bergizi. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas gitu ya tentang vitamin A. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang vitamin larut lemak, yaitu ada vitamin D, E, dan juga K. Nah, manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari vitamin larut lemak ini dan dari makanan apa saja kita bisa mendapatkan vitamin ini. Dan kami juga membuka kesempatan, silahkan Anda untuk bertanya kepada praktisi gizi kita Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Alhamdulillah sudah hadir beliau Mbak Aulia Idris selaku praktisi gizi. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aulia Idris. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sekar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, semangat. Iya, semangat. Tentunya saya dan juga pemirsa juga semangat bisa disapa kembali oleh Mbak Aulia Idris hari ini. Mbak Aulia, kemarin itu cuaca sangat-sangat panas gitu ya. Panas, tapi betul. Kemudian di tengah panas hujan, betul. Dan bagaimana? ini fluktuasi cuaca yang sangat berbeda antara siang dan malam hari. Iya. Ini ternyata memicu banyak orang yang staminanya jadi drop. Jadi Banyak yang sakit. seperti flu dan sebagainya. Betul. Betul ya, Mbak? Baik, dah. Terus seperti apa nih menghadapi cuaca yang semoga seperti kita ini, semua gitu. dalam keadaan sehat ya. Karena sebetulnya kalau terkait flu itu memang tidak ada obat. Obatnya adalah istirahat. Itu yang diserang adalah imunitas kita atau daya tahan tubuh kita. Kita bisa mengatasinya otomatis dengan membangun imunitas. Salah satunya vitamin. Kemarin kan kita sudah bahas minggu yang lalu tentang vitamin A ya Mbak ya. Itu salah satu fungsinya selain untuk kesehatan kulit, juga untuk sistem imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita. Tapi Mbak Aulia, ketika kita sudah mengkonsumsi nutrisi dengan cukup, kemudian juga dengan vitamin, tetapi kurang istirahat, apakah ini juga sangat berpengaruh? Mbak, kalau pengaruh dari daya tahan tubuh, selain kita juga konsumsi yang bagus, kemudian juga manajemen istirahat kita harus cukup. Selain itu juga faktor mood ya, stres dan lain sebagainya itu juga salah satu pemicu munculnya sakit dan menyebabkan kita menjadi tidak fit lagi. Jadi semua ini harus berkesinambungan, semua harus sama. Semuanya, jangan lupa olahraganya juga. Oh iya, olahraga ini kembali diingatkan. Ini sekarang kan lagi tren sebetulnya kan olahraga dalam Islam pun Rasulullah juga sudah mengajarkan di mana ada berenang, ada memanah, ada berkuda begitu ya. Jadi itu sebetulnya memang di dalam Islam pun diajarkan bahwa kebugaran jasmani kita itu juga sangat penting. Masya Allah begitu ya, Islam sudah menjelaskan juga secara lengkap begitu ya untuk kesehatan para umatnya. Baik Mbak Aulia, itu langsung saja nih terkait vitamin larut lemak, kita ingin informasinya Mbak Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Bapak Ibu, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita beberapa pekan yang lalu di mana kita sudah membahas tentang vitamin yang larut dalam lemak. Secara sifatnya vitamin dibagi menjadi dua, yakni larut dalam lemak, larut dalam air. Kalau larut dalam lemak adalah A, D, E, K atau disingkat dengan ADEK begitu ya. A sudah kita bahas pada beberapa pekan yang lalu dan hari ini kita insya Allah akan melanjutkan bagian kedua yakni vitamin D, E, K. Ya, vitamin D ini kadang juga disebut sebagai anti rakitis ya, anti radang sendi. Alhamdulillah Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan sinar matahari sebagai sumber utama vitamin D. Jadi tidak usah membeli, cukup kita berjemur diri. Nah waktunya kapan? Nah untuk Bapak Ibu ini waktu yang sangat optimal adalah jam 9 sampai 10 pagi. Waktunya tak lebih dari 15 menit saja. Usahakan sudah berjemur belum begitu ya. Tapi kalau berjemur jangan ngeyup. Dan berteduh di bawah pohon, berteduh di bawah teras. Gitu, manfaatnya nggak dapat karena sinar matahari itu dia mengandung vitamin, akan mengubah
provitamin D, calon vitamin D yang ada di bawah kulit kita menjadi vitamin D, di mana dia fungsinya untuk kesehatan tulang, ya, kemudian juga untuk pertumbuhan. Ini juga sangat dibutuhkan adanya vitamin D. Makanya untuk yang punya baby, kadang-kadang pagi-pagi punya balita, batita, dijemur. Kalau pagi berjemur, tapi jangan pagi-pagi banget. Kadang habis subuh sudah berjemur gitu ya. Sama aja itu nantinya nggak dapat. Nggak dapat. Ya. Takutnya dia juga terpapar udara yang masih basah. Adanya. Gitu. Ya. Adanya embun pagi itu juga sangat berpengaruh nanti pada kesehatan paru-paru kalau masih basah. Jadi kita usahakan ketika matahari sudah muncul tapi juga belum terik, jadi antara jam 9 sampai jam 10 itu insya Allah optimal ya Bapak Ibu. Nah itu vitamin D tadi adalah dari sinar matahari, fungsinya untuk kesehatan tulang, kemudian juga pertumbuhan kesehatan gigi kita, pertumbuhan tubuh kita. Nah dari mana kita bisa dapatkan vitamin D? Itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari, kemudian sinar ultraviolet ya, yang B, kemudian juga yang ada di bawah kulit itu akan diubah atau kita bisa juga mendapatkan dari makanan yang mengandung kuning telur, susu ya, ini juga akan sangat berguna. Kekurangan vitamin D kalau pada zaman dahulu masih ada ditemukan penyakit kaki X ya, kakinya bentuknya X atau kakinya bentuk O ya. Itu mohon maaf struktur tulangnya kan harusnya padat ya, jadi bolong-bolong, akhirnya rapuh, tidak kuat. Padahal kaki ini kan menopang berat badan kita. Nah kalau dia sakit, tidak kuat, maka dia akan terjadi pertumbuhan yang mohon maaf jadi kurang sempurna, sehingga terbentuklah kaki X atau kaki yang berbentuk O. Nah ini bisa diatasi dengan konsumsi vitamin D. Sebenarnya kalau sekarang vitamin D terutama itu sangat melejit ketika populer di musim COVID kemarin. Ketika COVID, obat kita adalah berjemur kan ya. Tetapi kita sebetulnya mulai sekarang ya, kita sekarang sudah mulai tren banyak olahraga, semakin banyak terpapar sinar matahari. Jadi usahakan kalau ibu cari tempat yang aman di atas atau di mana kulit kita ini harus kena sinar matahari secara langsung. Tetapi ingat, kalau sudah lebih dari jam 10 pagi, ini agak berbahaya untuk stabilitas kulit, ini bahaya. Jadi untuk Bapak Ibu kalau aktivitas di luar usahakan pakai sarung tangan, pakai topi ya, melindungi wajah. Kemudian juga untuk bapak-bapak biasanya kalau dahulu kenapa bikin caping itu lebar itu kalau kerja di sawah dan lain sebagainya, karena memang melindungi dari paparan sinar matahari di wajah secara langsung, tapi kalau badan malah memang dibutuhkan, tapi usahakan itu juga ada batasan waktunya. Kenapa? Seiring waktu sinar matahari itu juga akan berbahaya untuk kulit kita, karena juga pada kondisi tertentu yang paling parah itu adalah pemicu kanker kulit. Pemicu kanker kulit. Baik Mbak Ulia, manfaat vitamin D tadi ya. Kalau misalnya dari sebelum jam 10 pagi kita bisa mendapatkan dari sinar matahari gitu ya. Dari yang provitamin D diubah menjadi vitamin D. Tetap semua itu ada manfaatnya, tapi ketika kita berjemur juga di atas jam 10 itu justru akan beresiko juga gitu. Jadi untuk banyak kegiatan, kita kan negara tropis ya, sinar matahari itu secara langsung, maka ini kita itu makanya disebut sebagai negara Katulistiwa. Di garis Katulistiwa itu titik paling tengah. Jadi sinar matahari itu seolah paling dekat, terasa panasnya menyengat begitu ya. Jadi kalau memang aktivitas harus banyak di luar, gunakan jaket, pakai pelembab, pakai lotion, kemudian juga melindungi wajah secara langsung, bahkan untuk mata juga bisa menggunakan sunglasses. Silau kan ya. Jadi itu bukan untuk bergaya, tapi sebetulnya dia akan mata ini akan ada batasnya untuk bisa menerima paparan cahaya secara langsung. Apalagi saat ini lagi trik-triknya ini, Mbak. Betul sekali. Ketika keluar siang hari ya, Mbak, keluar kantor gitu. Lepas dari AC. Mata tuh rasanya pedih, ya Allah kok pedih banget gitu. Karena kering. Karena cuacanya juga ya saat ini. Betul. Ya, Mbak.
Sangat menyengat sekali. Sangat menyengat. Jadi ini ada peningkatan suhu banyak ya, beberapa derajat Celcius. Imbangi dengan apa, Bapak Ibu? Minum yang cukup, air putih, kemudian juga banyak konsumsi buah, sayuran, sayur-sayur yang banyak mengandung air. Ini akan menghidrasi kekeringan di dalam tubuh kita. Kita nggak lihat bahwa ketika sedang kita merasa sumuk, keringat keluar, itu kan terjadi penguapan. Uap itu kan tidak terlihat secara kasat mata, tapi kita sebetulnya di sana ketika menguap berarti cairan di dalam tubuh kita otomatis akan berkurang. Itu yang menyebabkan kita menjadi merasa haus karena balance cairan di dalam tubuh menjadi negatif. Kemudian juga merasa lemes, apalagi untuk aktivitas yang di luar. Nah ini banyak-banyak minum air putih untuk Bapak Ibu yang saat ini memang sedang terpapar cuaca, terutama aktivitas outdoor. Tapi kalau aktivitas indoor nih, kita nggak terasa ruangan AC sejuk. Minum juga harus cukup, karena di dalam ruangan yang dingin itu juga tetap terjadi penguapan. Betul sekali. Evaporasi. Contohnya apa? Bapak Ibu kalau simpan sayur dan buah di dalam kulkas, itu lama-lama akan keriput. Betul sih. Karena apa? Dia akan keluar cairan di dalam bahan. Jadi kita biasanya akan simpan dalam keadaan tertutup. Ini untuk vitamin D. Jadi Bapak Ibu biar kuat, terlambat enggak. Sekarang kita juga bisa tiap hari kalaupun sakit ada sekarang dalam bentuk preparat. Kalau memang dokter menyatakan ini perlu, maka ditambahkan. Untuk siapa biasanya golongan yang rentan? Biasanya ibu-ibu hamil. Pembentukan tulang belulang janinnya, itu semuanya dibutuhkan cadangan kalsium di dalam tulang. Kemudian juga perlu adanya memperhatikan vitamin D. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kalau tidak dipenuhi menyebabkan sakit. Tapi kalau kelebihan juga bisa memicu terjadinya toksisitas atau terjadinya keracunan. Jadi harus pas gitu ya, nggak kelebihan, nggak kebutuhannya kurang juga harus cukup. Sumber makanannya kita bisa dapat dari susu atau susu yang sudah difortifikasi ditambahkan zat bergizi berupa vitamin D, bisa ditambahkan vitamin E dan vitamin K. Kenapa harus dalam susu? Karena susu itu sumber lemak, maka dia akan sifatnya melarutkan vitamin D, E, K dan vitamin A gitu. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan Mbak Aulia hari ini, menambah pengetahuan kita semua terkait manfaat dari vitamin D. Dan juga tadi Mbak Aulia sampaikan bahwa kebiasaan baik yang mungkin sudah kita lakukan untuk ikhtiar dalam mencegah COVID-19 bisa kita lanjutkan saat ini. Jangan COVID-nya habis lalu lupa berjemur lagi ya. Boleh tetap berjemur. Atau sekarang kita berenang ya jam-jam 9, jam 10, tapi yang pas matahari bukan yang indoor. Jadi tempat berenangnya itu bisa terbuka begitu, kita dapatkan manfaat sinar matahari. Tapi ingat waktunya nggak lebih 15 menit juga. Ternyata nggak boleh terlalu lama, itu lama panas juga begitu ya. Jadi nanti 15 menit sudah bisa kita alihkan. Jangan lupa tetap lotionnya. Lotionnya tetap ya. Lotion itu fungsinya adalah melembabkan. Nah terkait dari lotion, kita di sini juga selain vitamin D ada vitamin E, Mbak. Vitamin E ini fungsinya sifatnya sama, larut dalam lemak. Jadi kalau tidak ada media lemak, vitamin ini nggak keluar. Artinya tidak bisa dimanfaatkan tubuh secara optimal. Jadi kita bagaimana mengkonsumsinya dari vitamin E ini bisa kita dapatkan dari aneka toge-toge, biji-bijian yang bisa menghasilkan toge, kacang-kacangan, kemudian juga bisa dari almond dan sebagainya ya. Fungsinya untuk apa? Itu dia untuk melindungi sel dari kerusakan, kemudian juga bisa dari radikal bebas, melindungi paparan-paparan kita dekat dengan asap pabrik, dari asap kendaraan, efek timbal dan lain sebagainya, itu perlu perlindungan. Dari mana? Vitamin E. Nah ini juga untuk ibu-ibu penting, apa itu? Untuk kesehatan kulit, jadi kulit yang kenyal, moist, bagus, itu vitamin E. Dari mana biasanya? Kita bisa beli dalam bentuk ekstrak, udah jadi dalam bentuk preparat, itu paling mudah seperti minyak ikan. Seperti minyak ikan itu adalah sumber vitamin E. Kalau kekurangan dia akan bisa mempengaruhi sistem saraf. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin sering kesemutan, keringgingan, kebas-kebas, coba selain kekurangan vitamin B bisa jadi dia karena kekurangan vitamin E. Nah perannya apa? Dia akan melindungi dari ini oksidatif. Oksidatif tadi ya. Makanya ini diingatkan kembali oleh Mbak Aulia supaya mendapatkan manfaat dari vitamin E tadi gitu ya. Kalau misalnya kita makan soto atau rawon ini apa tadi Mbak, togenya jangan dibuang, jangan disingkirin gitu ya, dikonsumsi karena kalau memang nggak suka langunya, nah itu ada caranya Ibu di blanching. Caranya apa?
celup dalam air mendidih beberapa detik, langsung angkat. Ini fungsi vitaminnya tidak hilang, tapi dia juga efek langu itu bisa kita minimalisir. Bisa untuk teman rawon, untuk terancam gudangan, lalap. Masih banyak tadi ya yang mengandung apa yang ada vitamin E atau kita sebut tocopherol bikin bakwan ya boleh lah, tapi usahakan untuk tidak digoreng terlalu lama atau kita panggang pakai cetakan lumpur. Jadi semua adonan bakwannya perbanyak sayur ya Bu ya. Ada jagung, toge, kemudian wortel, daun bawang, telur, tepungnya sedikit saja. Banyak telurnya, tepungnya hanya untuk merekatkan, dicetak pakai cetakan lumpur. Jadi tidak kita goreng terendam dalam deep fryer. Kalau deep oilnya banyak, minyaknya banyak, dia akan menyerap banyak minyak. Makanya yang namanya bakwan itu kalorinya tinggi sekali. Sama dengan kita makan nasinya. Oh tinggi dia, jadi makanya yang namanya goreng-gorengan. Berapa gram nasi? Berapa kalori ya Mbak kira-kira? Ya kalau gorengan itu sudah di atas 100 ya, hampir 170 itu hanya satu bakwan. Tergantung ukuran bakwannya. Ada yang bakwan segini, ada yang modelnya sekarang bakwan jumbo. Mendoan, ya kita 2 mendoan aja sudah sama dengan makan 1 piring nasi lengkap dengan lauk. Kita nggak sadar padahal kalau udah maem gorengan tuh tidak mungkin cukup dengan 1. Kita pengennya banyak, terus aneka macam dilengkapin. Setelah itu kita masih makan nasi. Nah ini pelan-pelan nanti akan menumpuk dalam bentuk apa? Nah vitamin E ini juga akan disimpan di dalam lemak tubuh kita, dan vitamin-vitamin yang larut lemak ini akan disimpan di organ hati. Baik, berarti tetap ya Mbak kita konsumsi vitamin-vitamin tadi, khususnya vitamin larut lemak, tapi ADEK atau ADEK tadi ya. Tapi makanan yang kita konsumsi ini juga harus diperhatikan. Iya, kita lebih daripada ada dalam bentuk preparat, kita lebih anjurkan makan dalam bentuk makanan asli. 1 lebih murah, yang kedua juga sudah minim resiko. Ingat, vitamin itu sifatnya tidak tahan panas. Jika dia dipanaskan, salah satu penyebab kerusakan vitamin itu adalah dipanaskan. Jadi kalau sudah dipanaskan, otomatis vitaminnya kadang-kadang sudah hilang. Kita hanya manfaat serat. Vitaminnya udah hilang, padahal kita ya butuh seratnya, ya butuh vitamin A. Nah, vitamin E sudah, maka kita akan menuju ke vitamin K. Vitamin K ini fungsinya untuk apa? Bapak Ibu pernah luka, pernah jatuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Ini fungsinya adalah pada proses pembekuan darah. Nah, jadi kadang-kadang antikoagulan ya, ini kesehatan dari tubuh kita ketika kita terjadi luka. Penyembuhan luka itu biar cepat, itu diantaranya adalah terjadinya proses pembekuan darah. Di mana itu kita bisa dapatkan? Kita bisa dapatkan dari sumber makanan vitamin A. Dari apa? Sayuran hijau, kemudian juga kita dari bahan makanan yang mengandung vitamin K yang lainnya. Kita bisa dapatkan juga dari telur, kemudian susu, dan aneka produk susu dan keturunannya ya bisa kita dapatkan dari keju, dari semuanya. Ini kita bisa ambil manfaat vitamin K atau vitamin untuk pembekuan darah. Nah, perannya juga akan sangat bagus untuk kesehatan tulang. Jadi tadi ketika vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, kekuatan tulang, kepadatan tulang, maka pada vitamin K ini juga saling menunjang. Apa yang paling mudah karena kekurangan vitamin D, E, dan K tadi, kita mudah mengalami terjadinya pengeroposan tulang. Saat ini banyak orang yang lututnya udah mulai kretek-kretek, kemudian juga sudah kesulitan berjalan, keterbatasan kemampuan tulang, tidak mampu berdiri ramah. Karena ini kalau dipaksakan rapuh. Ketika terjadi patah tulang, cedera, ini proses penyembuhannya juga akan menjadi lama. Makanya kalau sudah lanjut usia, diusahakan jangan jatuh. Dijaga jangan sampai jatuh. Pegangan lah, kita pakai pegang lah. Ya nggak apa-apa, jangan malu. Kok kayak mbah-mbah? Nggak apa-apa, karena memang kita sudah, kita lebih berpikir untuk sehat. Karena kalau kita tidak ditopang, tidak dibantu, kalau jatuh atau patah, itu resikonya akan sangat besar, biayanya mahal, penyembuhannya butuh waktu yang sangat lama. Karena tingkat kerapatan tulang kita dari kalsium dan sebagainya itu sudah sangat berkurang kalau usia udah lanjut. Kalau masih muda, mungkin kecelakaan, terjadi fraktur di tangan dan sebagainya, sembuhnya masih cepat. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh, mohon maaf, biasanya akan butuh waktu lebih lama. Dan
tulang ini sakit banget, nyeri banget gitu ya. Jadi makanya kalau sudah terjadi cedera, ini penyembuhannya juga butuh waktu lama. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bagaimana? Sejak kecil konsumsi kalsiumnya harus cukup supaya kekuatan tulang belulang kita juga bisa terpenuhi. Siap, insya Allah ya, siap dilaksanakan ini ya pemirsa. Khususnya juga untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini juga sudah mulai kita biasakan gitu ya untuk bahkan sejak dalam kandungan sudah disiapkan ibunya. Masya Allah. Baik, baik Mbak Aulia, terima kasih. Nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua sambil membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa begitu ya Mbak Aulia. Kita break sejenak. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Masih membahas tentang vitamin larut lemak, tadi ada vitamin D, E, dan juga K. Dan kami masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, silahkan Anda untuk bertanya, berkonsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan praktisi gizi kita Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 02716793000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Baik, Mbak Aulia, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tapi sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa, kita bacakan terlebih dahulu, Mbak Aulia. Baik, Assalamualaikum Mbak Aulia. Ini dari hamba Allah di Karanganyar. Berapa takaran karbohidrat dalam hal ini nasi untuk sehari? Untuk balita maupun dewasa. Baik, terima kasih Bapak ataupun Ibu di Karanganyar. Sebenarnya standar porsi itu kalau kita ukuran paling mudah itu adalah pakai 1 gelas belimbing. Pada zaman dulu itu Bapak Ibu pasti tahu apa itu gelas belimbing. Biasanya gelas yang digunakan untuk wadah teh sehari-hari di rumah, untuk jagung atau sebagainya. Kapasitasnya itu sekitar 200 sampai 250 mili cairan. Nah, kalau mau pakai takaran nasi itu ya 1 gelas tapi tidak muncung ya. Jadi jangan 1 senti juga ya, tidak dipadatkan juga, nanti bobotnya akan berpengaruh. Nah, kebiasaan orang Indonesia itu kadang-kadang over penggunaan karbohidrat sehingga nasinya itu sampai, mohon maaf, over ya. Jadi kalau 100 gram itu sudah menghasilkan 170. Jadi kita 100 gram nasi bukan beras ya. Jadi kita misalnya untuk 100 gram itu kita gunakan di dalam porsi nasinya, kita biarkan dia itu mencukupi, tapi usahakan kita pakai prinsip isi piringku. Nah, isi piringku itu apa? Setengah itu adalah aneka sayur, buah, juga lauk pauk. Seperempatnya adalah lauk pauk hewani dan nabati. Seperempatnya itu adalah karbohidratnya. Nah, karbohidratnya bisa kita dapat dari apa? Bisa dari nasinya, tadi yang 1 gelas ya, 1 gelas belimbing sekitar 100 gram. Atau ibu-ibu kalau punya timbangan di rumah, bisa dicoba diukur 100 gram itu dapatnya berapa. Atau kita biasanya pakai sendok makan, nasinya diukur pakai sendok makan, bukan centong nasinya. Ukurannya kalau 1 centong, 2 centong itu sudah sangat banyak dan sangat mengenyangkan. Lebih baik kita kenyang dari yang lain, yaitu seratnya atau proteinnya. Kemudian untuk anak kecil, ya otomatis anak kecil itu kan otomatis lebih sedikit kebutuhannya, tetapi dia tumbuh lebih butuh daripada dewasa. Jadi untuk anak kecil usahakan proteinnya lebih besar. Kalau untuk dewasa itu justru banyak nasi. Kalau sekarang anak SMP, anak SMA lagi semego ibaratnya gitu ya, makan harus banyak. Oke, nasinya kita banyakin karena dia juga butuh aktivitas fisik. Yang namanya kalori fungsinya adalah untuk menggantikan energi yang kita gunakan. Ya, itu kita gantikan dari kalori. Dari mana kita dapatkan? Kalau tidak ada nasi, Bapak Ibu boleh gantikan dengan ubi, kentang, mie, kemudian juga jagung, singkong, sagu, dan lain sebagainya. Ini boleh. Bahkan di NTT ini mulai dikembangkan sorghum, atau orang Jawa mungkin mengenal dengan istilah cantel. Dia lekat begitu ya. Ketan itu juga. Bedanya ketan sama beras biasa apa? Kalau ketan itu tinggi amilopektin, lengket-lengketnya. Tapi kalau beras itu amilosa, amilopektinnya rendah. Sehingga
beras itu lebih perah, tidak selengket ketan. Dari sisi kalori atau serat dia akan lebih tinggi yang ketan. Kemudian untuk anak-anak ya kita usahakan tidak berlebihan, atau malah kalau memang anaknya mau gado aja, Ibu saya mau makan telur aja atau mau makan ayamnya aja, ditambah mungkin beberapa potong jagung, beberapa potong kentang, ini boleh. Seberapa? Tidak berlebihan pada kalori, karena kalori kalau berlebihan pasti akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh. Ini yang memicu seseorang akhirnya lama-lama kan makan sehari 3 kali. Setelah 3 kali disimpan lagi, ditumpuk lagi, disimpan lagi di gudang kita, maka lama-lama akan terjadi obesitas. Ini untuk standarnya. Kebutuhannya tadi kita bisa sesuaikan, biasanya anak itu kan lambung juga kecil. Ingat, sepertiga lambung makanan, sepertiganya adalah cairan, dan biarkan sepertiganya itu adalah udara. Ini akan menyebabkan anak tidak kekenyangan, karena pada kondisi kekenyangan pada anak itu juga memicu terjadinya kumoh kalau masih kecil, atau kita kalau udah agak gede juga sebah, begah, mual, hingga memicu terjadinya muntah. Kemudian apa lagi tadi Mbak? Iya, masih ada pertanyaan lagi Mbak Aulia. Itu sudah terjawab semua? Insya Allah. Sebentar, tadi kan dari yang karbohidrat, nah ini masih ada pertanyaan tentang stunting, tapi ada 3. Boleh ya, dengan Ibu yang sama, Mbak Aula dari Karanganyar. Saya coba untuk stunting itu dari dan sampai berapa tahun? Ya. Kemudian untuk usia 2,5 tahun itu normalnya berat badannya berapa? Dan jika membuat susu formula itu dikatakan basi jika sudah berapa jam? Mungkin nanti kita tetap akan bacakan lagi pertanyaan ini. Silahkan Mbak Uli. Baik. Mulai usia berapa? Stunting itu adalah terjadinya ketidakseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sesuai umur. Ya. Umurnya berapa? Itu semua bisa kita pantau dari KMS atau kartu menuju sehat yang bisa kita dapatkan ketika kita ke posyandu atau ketika Bapak Ibu sedang kontrol ke dokter anak atau ke bidan ya, ke vaskes kesehatan manapun. Itu nanti akan mengetahui di titik antara tinggi badan, makanya diukur tinggi badannya, berat badannya. Nanti kita titik ada gradasi warna di dalam KMS. Hijau tua, hijau muda, kuning, ada garis titik-titik, ke bawah makin kuning dan lain sebagainya, nanti ada garis merah. Bawah garis merah ini adalah indikasi gizi yang buruk, tapi kalau sudah makin hijau itu mengarah kepada kondisi gizi yang baik. Anak-anak sekarang kadang malah sampai loncat di luar kurva yang ada. Nanti antara titik ini akan kita hubungkan. Di titiknya kapan? Di titiknya ketika dilakukan penimbangan dan pengukuran berat badan pada hari bulan itu tanggal sama. Misal setiap 1 September, maka 1 Oktober nanti ditimbang dan diukur lagi berat badannya, 1 November ditimbang dan diukur lagi berat badannya, antara titik-titik di kurva KMS tadi akan saling dihubungkan. Ini akan dilakukan oleh kader posyandu ya. Ini harus paham, bisa menjelaskan apakah titiknya tetap, garisnya kurvanya. Yang normal itu titik itu antara usia 0 sampai 5 tahun, setiap bulan harus dititik, nanti dia itu idealnya adalah makin naik. Di atas warna hijau itu over, kelebihan. Tapi kalau juga di bawah garis yang merah itu gizi buruk, kalau di bawah garis titik-titik terputus itu sudah ada perhatian, artinya kita mengarah kepada gizi buruk. Nah, untuk kondisi ini apakah stunting? Iya, dia akan dipantau selama 5 tahun. Jadi ibu harus mengikuti ini, caranya paling gampang ikut posyandu, Bu. Nanti otomatis pasti gratis, dikasih makan, dikasih gizi. Di sana ada dokter, ada bidan yang akan menjelaskan semua pertanyaan kita. Jadi nanti ibu akan ketahuan berat badannya harus berapa ketika dia usianya 2,5 tahun. Kita bisa cari nanti berat badannya itu kita carikan sesuai garis yang ada di sana. Masuk di warna mana? Jadi semakin hijau, makin tua, berarti status gizi semakin bagus. Itu menunjukkan status gizi. Kalau di bawah itu, maka semakin, mohon maaf, buruk sampai mengarah ke stunting, tidak sesuai dengan berat badan. Baik, Mbak Aulia, kita sambung, kita angkat telepon terlebih dahulu dari pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Baik, halo, bisa terdengar suara kami? Kurang jelas ya? Baik, masih kurang jelas, nanti bisa disambung lagi, bisa dicoba lagi.
Ya, baik. Nanti bisa dicoba lagi ya. Baik, masih tadi ya. Iya. Soal ini ya Mbak ya. Apa Status gizi? gizinya, Status gizi iya. tadi dari ada yang Ketika warna merah, 2,5 hijau tahun, gitu. iya, garisnya nanti ibu kalau anak ada di titik mana itu langsung ibu tahu sebetulnya dia itu gizinya cukup, kurang atau lebih. Jadi rutin aja setiap bulan. Jadi pastinya ada di berapa ya, itu nanti akan ada ukurannya. Semakin tinggi anak sekarang, ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi dan sebagainya. Anak-anak sekarang itu tinggi-tinggi banget. Iya sih. Iya kan? Asal dia sesuai angka antara tinggi badan dan berat badan, nanti dia akan menuju ke status gizi yang mana. Selain itu, kalau di posyandu atau di puskesmas atau di vaskes yang lain, itu nanti ada lingkar kepala, ya, kemudian lingkar lengan atas (LLA). Ini juga untuk mengukur sebetulnya anak kita itu sudah cukup atau belum berat badannya nanti, ya Bu ya. Status gizi itu tidak yang beratnya lebih, tapi juga kalau terlalu kecil nanti ibu mohon maaf minder atau lain sebagainya. Ada ukuran khusus tadi saya katakan, asal dia tidak melampaui garis titik atau bahkan garis merah, maka ibu tetap bisa lebih tenang karena anak yang banyak aktivitas juga berpengaruh pada berat badannya. Jadi seperti halnya tadi konsumsi kita terkait vitamin, berat badan anak pun ini juga harus kalau bisa normal gitu, tidak over tapi tidak juga kurang. Gitu. Itu dipengaruhi oleh aktivitas. Iya, tapi kan banyak ibu-ibu juga kalau bayinya gemoy itu kayak terlihat sehat, lucu, seneng gitu ya. Kasihan, menggeh-menggeh. Ya, itu juga terjadi beban berat pada jantungnya, anak juga menggeh-menggeh, kemudian juga ginjalnya kita juga perlu perhatikan. Baik, terima kasih Mbak Ulet. Tadi Ibu hamba Allah di Karanganyar. Masih satu lagi. Oh iya? Dengan orang yang sama susu juga. Susu tadi ya? Iya, susu basi. Iya. Ibu, kalau ibu-ibu menyiapkan susu lebih dari 4 jam sudah harus dibuang. Tidak ada istilah eman-eman. Tidak habis, harus dibuang. Jadi, kenapa? Susu itu adalah bahan makanan perishable food, makanan yang mudah rusak, di mana dia tinggi protein dan protein adalah sumber perkembangbiakan bakteri yang sangat optimal. Jadi susu mudah sekali menjadi basi. Selain itu, usahakan cuci botol susu dengan air panas atau direbus selama beberapa detik, kemudian ditiriskan dalam kondisi terbalik di peniris gelas dalam posisi tergantung. Jangan sampai mulut botol itu nemplek ke dasar penirisnya. Kalau bisa harus ngasih tisu. Ya, tisu saya takut masih basah, Mbak. Gantung aja biar dia netes ke bawah. Harus lebih tinggi. Tujuannya apa? Tidak ada sisa atau residu cairan di dalam botol. Nanti di dalam botol masih ada air, kita tambahkan susu, tambahkan air panas. Ini juga pemicu kerusakan produk susu tadi. Jadi susu usahakan diberikan mendadak dan kalau bisa langsung habis atau bikinkan porsinya kecil, 60 ml, 120 ml, ada yang 180 ml. Jadi biasakan anak akan habis pada jumlah yang memang sudah ditetapkan tadi. Lebih baik nambah daripada kelebihan kita buang, eman. Anak ini kan kita ukur, oh dia udah cukup dengan 60 mili, oh dia sudah cukup dengan 120 mili, atau harus yang 180 mili. Dan ingat, terlalu banyak cairan, walaupun itu susu, juga menyebabkan anak menjadi sedikit makan, karena sudah kekenyangan. Jadi kalau bisa tetap dikontrol ya Mbak ya. Kadang kan jangan minum susu pas deket maem. Iya, minum susunya jauh-jauh dari waktu makan. Jangan sebelum makan malah minum susu dulu. Karena udah kenyang duluan aja. Nanti ya. Iya, tadi lambungnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Dibiasakan, dikendalikan sejak kecil, kita atur supaya lebih baik kita ajarkan makan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan maam sekaligus, ibunya mungkin males. Udah ya maamnya sekaligus. Ukurannya pakai piring kita, untuk dedek-dedek kita pakai piring kecil. Iya. Ya, sendok yang lucu. Masih kecil, beda dengan kita dong yang jadi sama makan. Beda, iya. Baik, Mbak Aulia, ini tadi informasi yang sangat baik sekali dari Mbak Aulia. Terima kasih. Begitu ya, tidak hanya dari takaran susu yang dikonsumsi oleh anak, tapi juga bagaimana cara pembersihan dot atau tempat susu tadi ya. Masya Allah, sangat 4 jam ya, jangan lebih, sudah harus dibuang. Misalnya kita ke resto-resto itu Mbak, itu misalnya dia menyajikan salad dan lain sebagainya, untuk resto yang standar internasional dan sebagainya, itu dalam waktu 4 jam pasti sudah di-out. Sudah tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh disajikan kepada tamu, karena itu adalah standar kerusakan pangan. Itu pun resto itu dingin.
Padahal harusnya ruangannya dingin, sudah ya? tetap bisa rusak karena yang namanya bakteri itu sangat mudah hinggap di mana-mana. Nanti suatu saat kita bincang-bincang dikit tentang MBG yang saat ini sedang tren, bahkan tentang materi kerusakan pangan aja. Iya, insya Allah nanti kita akan bahas begitu ya, Mbak Lia, terkait MBG tadi ya. Baik, ini tadi pertanyaan dari hamba Allah di Karanganyar, semoga bisa menjawab dan juga bermanfaat, Ibu ya. Baik, kemudian kita bergeser ke Sragen, ini masih dari hamba Allah, Mbak Lia. Apakah konsumsi es setiap hari ada berefek negatif bagi kesehatan? Iya. Catatannya ini aktivitas banyak berkeringat laki-laki usia 40 tahun. Bapak 40 tahun suka es sangat wajar, banyak aktivitas karena kita panas ya Pak ya. Boleh mau minum es berapapun boleh, tapi ingat Bapak jangan pakai gula. Aktivitasnya apa? Gulanya, ingat berapapun yang masuk dalam tubuh kita, 1 sendok makan itu setara dengan 40 kalori. Ya, 1 sendok makan 10 gram gula itu setara dengan 40 kalori. Jadi kalau Bapak pakai 3 sendok makan gula pasir, maka Bapak sudah menggunakan 40 kali 3, yaitu 120 kalori. Sama dengan sepiring nasi, itu baru dari teh mungkin atau kopi yang menggunakan 3 sendok makan gula. Dan sehari kita penggunaan gula tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Nanti Bapak masih minum cola, masih ada kue dan lain sebagainya, itu semuanya mengandung gula, sebaiknya kita batasi. Demikian Bapak, banyak aktivitas, air putih Pak yang banyak, dingin boleh, tapi jangan selama Bapak sedang tidak mengalami gangguan atau radang tenggorokan. Kalau ada radang, sedang flu dan lain sebagainya, tidak dianjurkan minum yang dingin-dingin karena semakin memicu sakit kita tidak cepat sembuh. Jadi yang hangat setara dengan suhu badan kita di berapa? Sekitar 36 derajat Celcius. Jadi manget-manget Pak, itu akan lebih baik. Tapi apakah menuntaskan, wah lega kalau udah dari dede panas, minumnya dingin. Nah ini biasanya udah dingin, biasanya ada manisnya juga. Boleh Pak, tapi mohon dibatasi ya untuk manisnya. Demikian gitu. Mbak. Baik, ya berarti nggak masalah ya Mbak ya kalau memang mau setiap hari, tapi insya Allah, tapi tubuh kita kan pasti juga ada reaksi, kalau bisa juga jangan. Iya, jangan terlalu banyak terus malam-malam Bapak minum es. Pagi jam 5:30 tuh saya udah lihat orang pada beli es. Aduh, tanggapan dari Mbak Oleh gimana nih? Iya, itu kan saya kalau tehnya teh tawar mungkin nggak apa-apa, tapi juga ingat ya, teh itu juga menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau nanti kan emannya eman zat besinya kita gunakan untuk darah kita, tapi menjadi sia-sia karena sudah hilang oleh adanya zat yang ada di dalam teh tadi. Sayang gitu. Sayang. Dikit-dikit aja. Iya, terima kasih Mbak Lia atas jawabannya dan Bapak semoga bisa membantu dan juga bermanfaat. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak Lia. Ini anak saya usia 6 tahun, kemarin habis operasi tulang tangan kiri, supaya cepat sembuh minum vitamin D yang tablet atau cair, dan berapa kali minumnya sesudah atau sebelum makan gitu. Nah ini kompetensi dokter langsung, monggo ke dokter yang merawat, kalau memang dia dirawat oleh dokter ortopedi langsung bisa ditanyakan apakah lebih baik yang cair atau mau yang tablet. Kalau untuk anak itu kan lebih mudah mungkin yang cair ya, dan lebih terserap, lebih mudah terserap oleh tubuh. Saya lebih anjurkan untuk penyembuhan luka si tulang itu lukanya lebih banyak protein, tapi kalau untuk kesehatan tulangnya lebih dibutuhkan kadar kalsiumnya lebih tinggi dari apa? Susu dan hasil olah keju dan sebagainya. Itu tetap bisa ditingkatkan. Iya, baik. Ada pertanyaan juga masih dari Ibu yang sama. Ini lauk dan sayur apa yang cocok untuk penderita patah tulang tadi supaya cepat sembuh sakitnya? Yang cocok vitamin D ataukah untuk patah tulang ini? Iya, kita lebih baik kita memang tinggi vitamin D, yaitu tinggi kalsium, di mana kita bisa dapatkan dari satu mungkin agar-agar rumput laut ya, yang dari laut, ikan, semua hasil olahan laut, bandeng presto, teri, ikan-ikan yang dari hasil laut karena dia juga selain tinggi mineral, kalsium dan lain sebagainya, susu dan hasil olahnya. Semoga dengan minum ini ditambah tablet kalau memang dokter menganjurkan bisa dikonsumsi juga vitamin D,
jemur di matahari, semoga proses penyembuhan luka cepat. Dan karena di sana juga ada proses jahit, luka itu kan melapisi tulangnya, penyembuhan luka itu tinggi proteinnya. Jadi kalau gatal-gatal tolong jangan dikopek-kopek, berarti di sana sedang terjadi pembentukan sel baru. Kadang kita kalau jatuh, luka mengering malah dikeletekin, itu padahal itu adalah sel baru untuk menutup luka itu supaya cepat sembuh. Jangan diganggu, biarkan dia tumbuh dulu. Sabar ya kalau gatal ya. Apa sih? Dioles-oles cotton bud sisinya, atau kita kasih minyak VCO dan lain sebagainya itu untuk mengatasi. Yang penting jangan sampai terjadi infeksi, itu bahaya. Infeksi itu tandanya meradang, suhu badan meningkat, ada nanah, nah itu berarti ada infeksi. Kalau tidak ada itu semua, insya Allah semuanya bagus. Konsumsinya ditambah, susu, daging, ikan, telur, bandeng presto, semua produk yang dimakan bersama tulangnya itu adalah sumber kalsium yang sangat bagus. Masya Allah, terima kasih Mbak Aulia untuk hari ini, dan terima kasih sudah bersedia menjawab. Walau tadi pertanyaannya memang tidak di luar tema maksudnya. Tidak apa-apa ya Mbak Aulia. Mirip-mirip dikit. Mirip-mirip dikit, tetap bersinggungan juga. Mbak Aulia, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga berjumpa di kesempatan berikutnya dengan materi yang pastinya tidak kalah menarik dan pastinya bermanfaat. Sehat selalu ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Sehati. Jangan lupa selalu saksikan Sehati setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.